Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani di mana saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya saat teduh kita dari Yeremia pasal 2 dan 3, namun rupanya renungan perspektif membawa kita pada fokus di Yeremia 3 ayat 1-5. Namun demikian, karena Yeremia 2 ini berkesinambungan dengan Yeremia 3, maka saya akan memulai saja dari pasalnya yang kedua. Begini saudara-saudara, ini tentang umat Allah yang dijadikan begitu baik dan indah, yang Allah sendiri sebutkan bahwa umatnya itu telah Allah tanam sebagai anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Namun ternyata di kemudian hari, anggur pilihan dan benih yang sungguh murni itu berubah dan tidak tanggung-tanggung berubah menjadi tanaman yang busuk. Gambaran perubahan yang sangat mengerikan di hadapan Allah, yang dalam prakteknya perubahan menjadi tanaman yang busuk itu mencoba ditutupi dengan segala cara. Tetapi Allah mengatakan begini, sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan menggunakan banyak sabun, noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Itu kata Tuhan. Dan ayat 19 dituliskan dengan terang begini, kejahatanmu sendiri akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan memukul engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pahitnya ketika engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Semoga saja firman ini bergema dengan sangat kuat dalam jiwa kita, saudara, sehingga kita mempunyai alarm yang nyaring ketika kita sudah mulai melenceng jauh, seperti umat yang dikisahkan dalam Yeremia ini. Lalu di pasal yang ketiga, umat yang sudah diperingatkan tentang dosa dan kejahatannya itu menunjukkan pertobatannya. Namun Tuhan tahu pertobatan umatnya itu adalah pura-pura. Tuhan menggambarkan umat yang pura-pura bertobat itu begini. Jika seseorang menceraikan istrinya dan perempuan itu meninggalkan dia lalu menjadi istri orang lain, akan kembalikah dia, maksudnya suaminya, kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah benar-benar cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikian firman Tuhan. Lalu di ayat 4 dan 5 juga dituliskan begini, bukankah baru saja engkau memanggil aku Allah, Bapakku, engkau sahabatku sejak kecil. Apakah ia, Tuhan, akan murka untuk selamanya dan menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau melakukan kejahatan kapanpun engkau bisa. Jadi kalau disederhanakan itu begini saudara, karena tahu bahwa Tuhan atau Bapa itu sangat penyayang dan tidak akan membuang umatnya, maka umatnya itu dengan sengaja melakukan kejahatan setiap saat, sebab pikirnya Tuhan tidak akan tega mendisiplin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan yang pura-pura itu adalah mau kembali kepada Tuhan Allahnya, namun tidak dengan segenap hati. Apakah kita menjadi bagian dari apa yang dikatakan Tuhan pada hari ini? Semoga kita sadar, saudara. Selamat ulang tahun Antonius Dwi Andika, Bapak Karno Wijaya. Tuhan memberkati.